Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Roy Suryo, saya yakin bahwa penyangga leher yang digunakan itu hanyalah kepalsuan semata yang ditunjukkan kepada publik. Bahwa seolah-olah marwah kepolisian sedang dia injak-injak. Saya berharap jangan sampai kepolisian ini hilang harga diri dan bahkan diinjak-injak oleh Roy Suryo yang merupakan sosok bermasalah dan benalu bagi bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Oke teman-teman, video saya kali ini saya mau membahas tentang Roy Suryo yang hingga saat ini belum juga ditahan. Walaupun kita tahu bersama bahwa si Roy Suryo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka teman-teman atas kasus penistaan terhadap agama Buddha. Kalau kita melihat pada tersangka-tersangka lain yang kena kasus yang sama, seperti Ferdinand Huta Hayan, lalu ada Bapak Ahok saat itu, mereka langsung ditahan teman-teman. Namun hal ini berbeda dengan Roy Suryo. Saya sebenarnya sampai saat ini merasa heran kenapa bapak-bapak polisi ini belum menahan Roy Suryo. Padahal kita tahu bersama sebenarnya Roy Suryo ini tidak sakit teman-teman. Buktinya baru-baru ini ada tersebar sebuah video di mana Roy Suryo sambil menggunakan penyangga leher, tapi dia masih bisa tertawa ngakak. Ya, seolah-olah lehernya itu hanya salah tidur saja teman-teman. Artinya selama ini bapak-bapak polisi ini dibully dan sekaligus dihancurkan mukanya atau wibawanya oleh seorang Roy Suryo. Tentunya dengan kepalsuan-kepalsuan yang ia munculkan selama proses penyelidikan berlangsung teman-teman. Saya kira apa yang menjadi video yang tersebar viral dari sebuah konvoi mobil antik Mercedes-Benz yang dihadiri oleh Roy Suryo itu menjadi sebuah hal yang benar-benar memberikan dampak buruk bagi harga diri dan marwah kepolisian. Marwah kepolisian seolah-olah diinjak-injak oleh Roy Suryo. Presisi yang diagung-agungkan ternyata hanya omong kosong. Seperti kosongnya kata-katanya Anies Baswedan yang seolah-olah besar. Namun ternyata apa? Hanya menghibuli. Jujur, saya sangat menyayangkan melihat bagaimana bapak-bapak polisi yang justru seharusnya menjadi sumber penegakan hukum malah digocek oleh Roy Suryo yang lehernya pakai penyangga itu. Drama apa lagi yang dia tunjukkan? Saya kira ini adalah sebuah drama yang basi yang seringkali kita lihat di sinetron-sinetron. Bahkan polisi sempat mengatakan bahwa Roy Suryo ini orangnya kooperatif dari Hong Kong. Bapak-bapak polisi memberikan alasan karena dia kooperatif makanya tidak ditahan. Sadarlah bapak-bapak polisi, marwah Anda sedang diinjak-injak oleh Roy Suryo.
Dan yang saya tahu teman-teman, bahwa orang yang menggunakan penyangga leher itu adalah orang yang sakit dan juga lumpuh. Kalau mereka memakai penyangga leher betulan dan sakitnya benaran. Dan yang saya tahu juga teman-teman, yang menggunakan penyangga leher artinya tulang lehernya tidak kuat untuk menopang kepalanya ini. Ya mungkin karena cedera yang mungkin terjadi oleh orang-orang tersebut yang menggunakan penyangga leher. Maka tertawa sedikit pun itu akan membuat orang tersebut merasa kesakitan. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Roy Suryo, saya yakin bahwa penyangga leher yang digunakan itu hanyalah kepalsuan semata yang ditunjukkan kepada publik. Bahwa seolah-olah marwah kepolisian sedang dia injak-injak. Video itu benar-benar menjadi satu media yang jelas-jelas mempermalukan dan mencoreng wajah institusi kepolisian. Sampai sekarang, Bapak Kapolri kita, Bapak Listio Sigit Prabowo, masih tidak berbuat apa-apa dan tidak merespon sedikit pun soal kasusnya Roy Suryo ini. Saya jadi curiga bahwa institusi kepolisian ini kebanyakan micin dan lupa akan harga diri mereka yang seharusnya menegakkan keadilan. Malah seolah-olah kepolisian Republik Indonesia memberikan karpet merah kepada Roy Suryo untuk mempermalukan kepolisian itu sendiri. Jadi buat saya, percuma saja kalau Kapolri ini dari minoritas yang pada akhirnya membuat kaum mayoritas besar kepala dan merasa bisa menekan Kapolri. Kesannya seperti itu. Ya, semoga saja dengan video saya ini kita bisa sama-sama melihat betapa institusi kepolisian Indonesia ini harus dibenahi dari dalam. Bahkan kalau bila perlu ganti saja Kapolrinya. Penegakan hukum di eranya Bapak Listio ini tidak ada apa-apanya jika kita bandingkan dengan Bapak Tito Karnavian dulu. Yang sekarang kita tahu bersama Bapak Tito ini sudah menjadi Menteri Dalam Negeri. Kita ketahui bahwa di eranya Bapak Tito Karnavian, Amin Rais pun dihajar. Tapi di era sekarang, orang-orang pembenci Jokowi justru dibiarkan bebas memaki-maki Presiden Jokowi dan bahkan bebas menista agama seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo. Ternyata setelah Novel Baswedan masuk ke polisi, justru kepolisian makin kacau. Apakah karena di mana Novel berada, di situ kekacauan berada? Saya berharap jangan sampai kepolisian ini hilang harga diri dan bahkan diinjak-injak oleh Roy Suryo yang merupakan sosok bermasalah dan benalu bagi bangsa ini. Ya, minta maaf saya sedikit keras karena ini adalah bentuk emosi saya, luapan emosi saya yang melihat betapa tidak adilnya hukum di negara ini, yang kesannya hanya memilah-milah